Ya sirri amri wahyu datan lisan yakul yang ba'du. Ini teman-teman media yang saya hormati, saya banggakan, Direktur Eksekutif SI Nusantara, keren namanya, Ibu Dr. Sidriqun Naim dan Bapak Kutu, saya sebutnya Bapak. Teman-teman media yang saya hormati, saya banggakan. Ada beberapa catatan yang bisa saya bedah terkait dengan sumber ini. Pertama, kalau kita bicara soal perempuan, maka kuncinya kalau kita bicara perempuan itu tidak ada perdebatan lagi tuh soal capres-cawapres. Kalau dulu ya 2004 kita Ibu Megawati menjadi capres waktu itu, ada perdebatan di kalangan ulama, kelompok Islam bahwa ini haram, tidak boleh dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu kiai saya mencari dalil-dalil ya di kitab kuning untuk mengatakan bahwa ya sesungguhnya boleh di dalam konteks fikih Islam. Tapi hari ini dengan Ibu Mega jadi presiden, lalu sedang saat ini muncul ya cawapres yang tadi perspektif gender yaitu perempuan, maka sesungguhnya perdebatan itu sudah bisa diterima. Yang pertama, nah kalau pemilih perempuan, kalau saya perempuan itu bukan hanya sekedar perempuan, bukan sekedar muncul nama Bu Yani Wahid yang sekarang sedang jadi idola lah ya di kalangan anak-anak muda, muncul juga namanya sebagai cawapres, bukan hanya di kubunya Pak Ganjar tapi juga di kubunya Pak Prabowo. Nah kalau saya pernah jadi tim sukses. Begitu saya jadi tim sukses itu di anggota DPR gitu ya, yang dicari itu emak-emak dulu, perempuan dulu, ibu-ibu dulu. Siapa? Baik sebagai tim sukses di Korcam namanya koordinator kecamatan maupun koordinator desa, pasti tuh cari dulu ibu-ibu lah gitu. Yang kedua, kalaupun kita mencari pemilih di keluarga itu, di basis keluarga gitu ya, keluarga A, itu pasti yang dekatinya ibu-ibu dulu, bukan bapak-bapak. Nah, kalau kita kerja juga di pabrik, mohon maaf ya, itu pasti yang diterima juga mama dulu. Bapak-bapak tuh tergeser, mohon maaf gitu ya, kalau saya juga bapak-bapak ya. Jadi dalam konteks politik, makanya tidak salah kalau saya mengatakan dulu bahwa ada the power of mama, kekuatan dari seorang perempuan gitu. Baik dalam konteks dia kepemimpinan di tingkat, saya katakan ya, di tingkat lingkungan masyarakat maupun dalam konteks kepemimpinan nasional. Pertama, jadi kalau hari ini misalkan muncul nama Mbak Yani Wahid, lalu muncul juga nama Bu Khofifah, yaitu adalah hasil dari produk perjuangan ketokohan kedua tokoh tersebut dalam konteks membranding diri sebagai tokoh publik. Yang kedua, kalau kita bicara NU, saya dilahirkan itu 6 tahun ya pesantren di NU. Jadi 3 tahun di Cirebon, 3 tahun di Jakarta, dan saya memahami betul karakteristik pemilih NU. Kalau dalam teori politik ada kultur behavior ya, atau ada perilaku pemilih. Kita tidak menarik itu, tetapi kalau kita lihat dari kasus NU yang saya pahami gitu ya, memang begini, kalau kita di NU mengenal istilah sami'na wa ta'na atau sam'an wa ta'atan, kami mendengar, kami taat kepada kiainya, kepada gurunya. Makanya teman-teman tuh kalau menyaksikan ya, misalkan ada orang cium tangan siapa gitu, saya pun sekarang kalau ke guru-guru saya di tempat umum ya masih cium tangan juga. Nah dalam konteks itu biasanya pola santri ini mengikuti pola patronase dalam konteks teori. Jadi mengikuti, santri akan mengikuti kehendak kiainya. Itu di kalangan pesantren. Nah dalam konteks itu maka NU dalam konteks perilaku memilih masih bisa dikondisikan, karena misalkan kiai punya 5.000 santri, makanya misalkan Pak Ganjar datang ke pesantren, Pak Prabowo juga datang ke pesantren, Pak Anies datang ke pesantren, datang ke kiainya, ke ulamanya, ke tokohnya, termasuk ke ustadz-ustadz. Kenapa? Kalau kiainya dipegang,
maka santri-santrinya juga akan memegang. Tetapi ada catatan lain dalam konteks budaya NU hari ini. NU hari ini sangat progresif. Anak muda NU hari ini sangat rasional dalam konteks memilih juga. Nah, dalam konteks itu maka saya melihat ada yang satu memang dalam konteks mengikuti budaya tradisi NU yang lama, yang mengikuti kepemimpinan kiainya, tapi di saat yang sama juga ada banyak tokoh NU yang sifatnya menjadi pemilih yang rasional. Nah, kalau kita lihat data gitu ya, 65 katakan sampai 60% penduduk Indonesia adalah NU, berbasis masa NU, dan katakanlah terbanyak di Jawa Timur, maka tidak heran setiap pemilu, setiap pilpres selalu dijadikan rebutan, ya NU yang Muhammadiyah, ya NU yang Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu sekarang capres itu mencari figur sosok yang ada afiliasinya terhadap tokoh-tokoh NU. Maka tadi muncul survei dari LSN, LS Nusantara gitu ya, Bang Yasin dari mana. Muncul nama Mbak Yeni Wahid. Nah, ini muncul bukan sendiri, kan ketokohannya sudah ada. Nah, kalau tadi bicara NU, kenapa? Terahnya jelas, leadershipnya jelas. Kalau saya lihat begini, kalau dia sosok yang mampu menjadi leader atau cawapres, kan ujungnya kita pembahasan kan itu cawapres, maka sejatinya dua tokoh ini, misalkan Mbak Yeni Wahid dan Bu Hovifah, memiliki leadership. Itu penting. Apa leadership itu? Leadership itu gini, dia bukan hanya sekedar manajer. Manajer itu mengelola aja. Misalkan saya jadi manajer Alfamart, ya sudah mengelola saja. Saya tidak punya kewajiban untuk membawa perubahan besar di Alfamart itu misalkan. Nah, kalau leader itu beda. Leader ini dia seorang manajer sekaligus juga seorang pemimpin yang dia bisa membawa gerbong perubahan bagi yang lain. Jadi kalau teman-teman leader, teman-teman media, saya leader misalkan, pasti kita akan membawa perubahan bagi lingkungan kita, apapun, dimanapun lingkungan kita itu namanya leader. Nah, dalam konteks kepemimpinan kita ini yang disurvei oleh Bang Yasin ini, saya melihat figur leader yang muncul dari kalangan NU, yaitu dua nama perempuan, yaitu Mbak Yeni Wahid dan Bu Hovifah. Nah, saya sih melihatnya ya ada garis tebal merah gitu ya. Apa? Bu Hovifah tadi Bang Putut sudah katakan sudah lama di birokrasi, pernah jadi ketua fraksi PKB, pernah jadi menteri, lalu jadi gubernur. Artinya secara organisatoris kepemimpinan sudah teruji. Nah, Mbak Yeni Wahid ini memang keunggulannya, kalau saya lihat kelebihannya kalau kita bedah, maka dia belum pernah memimpin birokrasi, tetapi surveinya tinggi. Bahkan tadi ya di dalam survei tertentu mengalahkan Bu Hovifah. Artinya ini magnet dua tokoh perempuan NU ini luar biasa. Yang satu pengalamannya panjang, surveinya juga tinggi, tapi yang satu lagi Mbak Yeni Wahid pengalaman birokrasinya tidak panjang, tapi ikut ayahnya Gus Dur presiden kemana-mana, tapi surveinya juga lebih tinggi daripada Bu Hovifah. Nah, artinya saya melihat tren survei ini mengatakan, menunjukkan gitu dan membuktikan bahwa sejatinya masyarakat butuh terkait cawapres dari mana? Dari kalangan perempuan. Satu. Yang kedua, masyarakat butuh dari kalangan mana? Dari kalangan NU. Ya, soal nanti apakah bisa menang atau tidak, dan nanti disurvei lagi nih Bang Yasin, gitu kan? Poinnya itu. Yang kedua catatan saya terkait milenial. Nah, saya ini masih milenial nih, di ujung. Saya presiden milenial Indonesia, saya 81 lahir, jadi 42 memang usia, tapi milenial di ujung terakhir tuh 81 itu apa namanya 8 ya, jadi terakhir lah saya milenial itu. Nah, saya hampir 7 tahun berinteraksi dengan teman-teman milenial. Bahkan saya mengadakan seminar itu, bahkan bukan hanya milenial, Gen Z pun gitu ya, yang usianya 11 tahun pun ikut seminar saya. Nah, dalam konstruksi pemilih milenial yang jumlahnya kurang lebih ya, pemilih muda itu 54%, maka ketika disurvei oleh Bang Yasin menemukan pola yang sama, bahwa sosok perempuan itu penting, figur NU juga penting.
Oleh karena itu saya mengatakan kalau saya sebutkan ya sekali 3 uang gitu loh, bahwa di sini ada sosok perempuan, sosok NU, dan sosok milenial. Nah ini memang 3 kata atau 3 variabel yang tidak bisa dipisahkan dari surveinya Bang Yasin ini. Nah dalam konteks itu saya melihat ya suka tidak suka, senang tidak senang, preferensi masyarakat mengatakan temuan survei ini bahwa ya dari kandidat perempuan yang ada, misalkan Mbak Puan masuk, tapi kan bukan tokoh NU, beliau tokoh nasionalis, tinggi tapi tokoh nasionalis. Kepemimpinannya panjang, Menteri DPR, Ketua DPR, dan anaknya ketua umum partai. Nah dalam kader tertentu saya melihat tidak dilakukan juga kepemimpinannya, tetapi dalam survei ini ditemukan bahwa yang dibutuhkan oleh kalangan perempuan, NU dan milenial adalah saya melihat sosok yang seperti Yeni Wahid dan Bu Khofifah. Nah dalam konteks perbandingan 2 tokoh ini, maka Yeni Wahid muncul sebagai kampiun dalam survei tersebut. Dan saya meyakini ya, apa yang dilakukan oleh Pak Yasin ini, Bang Yasin ini, saya mengatakannya bahwa ini survei yang objektif, yang apa adanya, yang ingin melihat fenomena sejauh mana gitu loh ketokohan perempuan di NU, sejauh mana juga apa penerimaan tokoh perempuan NU di mata publik, dan sejauh mana juga milenial itu mendukung tokoh perempuan dan tokoh NU itu. Maka boleh saya mengatakan, kesimpulan saya ya, sosok Yeni Wahid kalau dalam surveinya tadi Bang Yasin, saya kalau boleh saya capture bahwa bisa diterima, bisa masuk gitu loh di capres yang masih jomblo. Masih jomblo nih kan, Ganjar masih jomblo, Pak Prabowo juga masih jomblo. Nah hari ini mungkin rakernas terakhir dari PDIP. Saya dengar juga kemarin saya di TV One diundang, ya sama NU yang dibicarakan, tokoh NU yang dibicarakan, nama Yeni Wahid juga masih muncul selain nama Bu Khofifah. Nah dari konteks itu masa saya melihat jadi temuan yang rasional dan wajar memotret bahwa tokoh NU sedang laku, tokoh perempuan juga sedang laku, khususnya Bu Yeni Wahid dan Bu Khofifah. Kira-kira seperti itu. Yang kedua catatan saya, nah temuan Bang Yasin tadi kalau disandingkan dengan para jomblo ini gitu, para jomblo gitu, capres yang jomblo ini, maka yang paling tinggi disimulasikan atau diutak-atik gitu ya, apa yang cocok mana nih, Bu Yeni Wahid dan Bu Khofifah. Nah kalau kita lihat tadi 34 lebih ya persen itu Prabowo dengan Yeni Wahid. Saya melihat artinya Bu Yeni Wahid bisa diterima di Ganjar, bisa masuk juga di Prabowo, tapi lebih aman, lebih safety ketika Bu Yeni Wahid misalkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu poin penting dari temuan yang dilakukan oleh Bang Yasin di lapangan. Dan saya selalu menggelitik ya, saya kan mengamati politik 7 tahun lalu, dan hampir setiap hari juga bersama teman-teman televisi gitu ya. Ini aja masih pegel-pegel sebenarnya untuk bolak-balik apa namanya menghadiri undangan teman-teman televisi. Nah, saya melihat apakah faktor Yeni Wahid dan faktor Bu Khofifah ini menjadi faktor penentu, ini penting, atau menjadi faktor kunci. Kan gini, capture besarnya ini surveinya nasional, tapi nanti saya lihat battleground pertarungan politiknya. Prabowo katakanlah unggul di Jawa Barat, Ganjar unggul di Jawa Tengah, maka saya lihat di pulau lain, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, itu kompetitif. Kompetitif itu beradu antara 3 capres, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Nah ketika petanya sudah mau mulai mengerucut seperti ini, maka battleground-nya ya Jawa Timur. Jadi pertarungan akhirnya kata pertarungan utamanya jadi Jawa Timur. Makanya wajar jika nama Mbak Yeni Wahid itu muncul. Wajar juga jika nama Bu Khofifah juga muncul karena beliau gubernur Jawa Timur. Karena battle areanya gitu, battleground-nya Jawa Timur. Oleh karena itu, semua capres pasti akan mendekat ke ulama Jawa Timur, pasti akan datang ke sana karena melihat kecil besar pemenangan pemilu 2024 itu arah-arah akumulasi ya
preferensi dukungan antar pulau masyarakat pemilih itu adanya merata di pulau lain, kemenangan dijabar oleh Prabowo, Jateng oleh Ganjar, maka Jawa Timur menjadi area pertarungan penting bagi capres-cawapres itu. Oleh karena itu tadi sosok Mbak Yeni Wahid dibutuhkan, sosok Bu Hovifah dibutuhkan. Tapi kalau kita bandingkan antara dua tokoh ini, ya Mbak Yeni Wahid masih unggul ya dalam survei itu. Nah tadi karena capture besarnya seperti itu. Jadi ini menarik. Dulu kita tidak bisa bicara Jawa Timur, dulu bicara Jawa Barat. Karena Jawa Barat menjadi pemilih terbesar di Indonesia, Jawa Timur nomor 2. Tapi sekarang itu sudah bicara isunya, ya sudah bicara NU, perempuan, milenial. Oleh karena itu ya Jawa Timur ya tempatnya ya katakanlah NU. Milenial ya terbelah di mana-mana, tersebar di mana-mana. Lalu kita bicara perempuan, pasti banyak juga perempuan di Jawa Timur. Oleh karena itu saya melihat dari capture besar yang saya jelaskan itu, maka temuan survei ini bisa saya katakan memang betul objektif. Karena tadi pertarungan capture besarnya antar pulau, antar preferensi pemilih sudah kelihatan. Oleh karena itu saya melihat bahwa ini menarik munculnya nama Yeni Wahid sebagai bagian daripada kekuatan tokoh perempuan ya, di NU begitu. Nah kan begini, saya punya survei juga, saya dari teman. Kalau memang NU mau menang kan begitu, maka sebenarnya calonnya NU-nya satu. Itu rumus. Tapi kalau calon NU-nya banyak, itu cawapres NU-nya ada berapa, pasti akan berpecah. Dan dalam konteks pola dukungan NU ini kan enggak ngeblok. Katakan kita teorinya begini, saya katakan 56% sampai 60% adalah masyarakat Indonesia NU pemilih. Tetapi berapa suara yang diterima oleh PKB? Hanya 12,5 juta. 10% kekuatan di parlemen kurang lebih. Artinya suara NU itu enggak ansih ke PKB, enggak ansih juga ke P3 yang hanya 4%. Tetapi menyebar kemana-mana ke partai nasionalis. Oleh karena itu kritikan saya ketika misalkan mencari memperebutkan suara NU ini juga harus dicari bahwa NU ini kemungkinan juga menyebar kalau calonnya tidak satu. Nah kemarin pengalaman 2019 yang lalu Pak Ma'ruf Amin kebetulan satu dari NU-nya. Maka suara Jawa Timur ngeblok memenangkan Jokowi Ma'ruf Amin, Prabowo kalah. Jadi Prabowo itu kalah 2 kali di Jawa Timur, 2014, 2019 kalah. Oleh karena itu tadi wajar, misalkan seandainya Pak Prabowo misalkan ya mencari sosok NU yang itu basisnya perempuan, ya bisa Mbak Yeni Wahid, bisa Bu Hovifah, dan hitungannya itu rasional begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.